Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao duduk di kursi roda pohon emas dan mengamati orang-orang dari Sekte Armor Surgawi ini. Pertama, Sekte Armor Surgawi jelas bukan dari Kekaisaran Ryu. Itu karena mereka menunggang kuda. Salah satu ketentuan turnamen adalah bahwa tim yang bersaing harus memiliki setidaknya 5 anggota yang memiliki 4 atau 5 cincin jiwa. Master jiwa 4 cincin bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Ryu, tidak masuk akal mereka tidak menggunakan alat jiwa dari kuda Horsekill yang mereka naiki. Kemungkinan besar mereka berasal dari Kekaisaran Tianhun. Itu karena Kekaisaran Tianhun terkenal karena menghasilkan binatang jiwa seperti itu. Selain itu, Yu Hao juga bisa mengatakan bahwa Sekte Armor Surgawi memiliki aturan yang sangat ketat. Para kavaleri muda dipenuhi dengan rasa takut dan hormat ketika mereka melihat Han Zhanhu. Mereka juga sangat terorganisir. Selain itu, mereka jarang berbicara satu sama lain. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Sekte yang disiplin seperti ini sangat mengagumkan. Percakapan singkat BB dan Han Zhanhu membuktikan dugaan Yu Hao. Sekte Armor Surgawi memang berasal dari Kekaisaran Tianhun. Kekaisaran Tianhun adalah yang terjauh dari Kekaisaran Ryu. Mereka telah melakukan perjalanan panjang selama 20 hari dan sekarang akan tiba di Kota Cahaya. Setelah menyapa sisanya, secara singkat, Han Zhanhu mengucapkan terima kasih kepada Sekte Tang dan pergi bersama 2 pemuda ke perkemahan mereka sendiri. Wang Dong arah berjongkok ke samping Yu Hao pada saat ini dan berbisik. Mereka sangat pemalu. Dari penampilan mereka sepertinya mereka hampir tidak pernah meninggalkan sekte mereka. Ini menarik. Yu Hao terkekeh. Sekte Armor Surgawi ini tampaknya cukup mengesankan. Kemampuan mereka harusnya cukup baik. Melihat betapa disiplinnya mereka, Penatua Han setidaknya adalah seorang sage jiwa. Sisanya mungkin masing-masing memiliki setidaknya 4 cincin. Beberapa dari mereka bahkan memiliki 5 cincin jiwa. Kemampuan mereka cukup bagus. Persyaratan pertama dari turnamen elit benua adalah bahwa para pesaing tidak boleh berusia di atas 20 tahun. Sangat jarang menjadi seorang Raja Roh sebelum usia 20 tahun bahkan melalui penggunaan herbal. Melalui pengamatannya, Yu Hao yakin bahwa tim Sekte Armor Surgawi ini dapat menyaingi tim 8 besar di edisi sebelumnya dari turnamen dalam hal kemampuan keseluruhan. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya edisi turnamen ini nantinya. Tim dari Sekte Armor Surgawi sedang makan dan beristirahat dengan tenang. Orang-orang dari Sekte Tang juga menikmati momen santai yang langka. Ini siang hari. Menurut BB, mereka harus melanjutkan perjalanan setelah tengah hari. Para murid dari Sekte Armor Surgawi tidak bergegas untuk melanjutkan perjalanan juga. Jelas bahwa mereka sangat lelah setelah melakukan perjalanan cepat selama 20 hari. Meskipun ada lebih dari 20 orang di hutan ini serta beberapa kuda Horsekill, tampaknya sangat sunyi pada saat ini. Sangat disayangkan bahwa ini tidak bertahan lama. Sama seperti semua orang menikmati kedamaian dan ketenangan, suara teriakan datang dari kejauhan. Longlongan menusuk tampak semakin dekat. Mereka yang berjaga mulai melihat ke kejauhan. Ada lebih dari 10 orang, tetapi mereka turun dari langit. Mereka mendarat di tanah. Mereka mendarat di sisi perkemahan Sekte Tang. Kelompok orang ini tidak disiplin. Mereka membuat banyak suara segera setelah mereka mendarat. Aku kalah. Tempat ini tidak terlalu buruk. Kita harus beristirahat di sini. Oh, lihat. Ada cukup banyak orang di sini. Lihat apakah itu kuda Horsekill. Mereka terlihat hebat.
Sayang sekali mereka hanya bisa berlari kencang di tanah. Dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang, mereka jauh lebih rendah. Mereka harusnya udik desa. Yang ada di sini untuk bersaing juga sudah merupakan prestasi untuk menunggang kuda horse. Kawan, cepat istirahat. Siapa yang membawa makanan kering? Aku sedikit lapar. Tidak ada makanan kering. Kota Cahaya tidak jauh dari sini. Kita bisa makan ketika sampai di kota. Tidak ada yang membawa makanan kering karena kita sangat dekat dengan kota. Ada banyak makanan lezat di Kota Cahaya. Tidak, aku terlalu lapar. Biarkan aku makan dulu. Orang kampungan itu seharusnya membawa makanan sejak mereka datang dari jauh. Biarkan aku meminta mereka. Semua orang dari Sekte Tang dan Sekte Armor Surgawi mengerutkan alis mereka ketika mendengar suara-suara yang datang dari kelompok master jiwa yang baru saja mendarat. Lingkungan dan suasana di sini sangat tenang dan damai, tetapi kedatangan mereka mengganggu segalanya. Mereka dipimpin oleh dua pria setengah baya yang saling berbicara. Suara-suara ini datang dari para pemuda yang ada di bawah mereka. Itu adalah seorang pemuda gemuk yang telah menyebutkan bahwa dia kelaparan. Dia tampak seperti orang yang menghina karena mereka mendarat lebih dekat dengan orang-orang dari Sekte Tang. Dia secara alami pergi untuk meminta makanan dari orang-orang dari Sekte Tang. Pemuda gemuk ini mulai berjalan ke arah mereka. Hei kalian, apakah memiliki makanan? Bisakah kau menyisihkan beberapa untukku? Pemuda montok itu tampak sangat tidak sopan. Tidak seorang pun dari Sekte Tang berbicara. Yu Hao tertidur lelap. Wang Dong-er terus membelai rambutnya, sementara Susan Si dan Jiang Nanan masih duduk bersama sambil berpegangan tangan. Hei Chaito membelai rambut Xiao Xiao dan Bibi dan beberapa lainnya masih terlibat dalam diskusi mereka. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata pemuda yang gemuk ini, dan dia tidak mendapatkan tanggapan. Hei, kalian semua tuli! Dia berteriak dengan sedih. Beri aku makanan. Kalau tidak, aku akan berurusan dengan kalian semua. Berhenti berpura-pura. Wang Dong-er mengerutkan alisnya dan memutar kepalanya sebelum berkata, turunkan suaramu. Pemuda gemuk itu menoleh ketika dia mendengar kata-katanya. Ketika dia melihatnya, mulutnya terbuka lebar. Wajahnya yang gemuk bergetar dan matanya yang sebesar kacang bersinar dengan tampilan serakah. Bahkan nada suaranya berubah. Kecantikan, kecantikan, betapa cantiknya. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Wang Dong-er. Kecantikan, namaku Feng Ling. Aku adalah talenta muda paling luar biasa dari gerbang surga. Kamu terlalu cantik. Bau mulut dari mulutnya bahkan beracun air liur, bahkan menyebabkan tanaman dan rumput mengering saat mendarat di tanah. Wang Dong-er memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihatnya berjalan. Kelemah lembutannya hanya untuk Yu Hao, namun pada dasarnya dia bukan orang yang lembut. Enyahlah! Wang Dong-er berteriak. Feng Ling memelototinya. Apa? Apakah kau baru saja menyuruhku untuk enyah? Apakah kau tahu siapa aku? Aku pemimpin sekte muda dari gerbang surgawi. Ayahku adalah pemimpin sekte saat ini. Wang Dong-er mengangkat kepalanya perlahan dan juga mengangkat lengan kanannya pada titik ini. Sosok besar menghalangi pandangan di depannya. Aura dingin membuat Wang Dong-er tertegun. Pada saat berikutnya, Dong-er menundukkan kepalanya lagi dan terus menyisir rambut Yu Hao. Feng Ling melihat wajah tampan dan dingin di depannya. Enyahlah. Suara Cicuo Chen tidak terlalu keras tetapi sangat seram. Feng Ling menggigil dan merasakan bulunya merinding. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Siapa? Siapa kalian? Meskipun Feng Ling jelek dan bejat, dia tidak bodoh. Dia sudah menyebutkan identitasnya sebagai Master Sekte Gerbang Surgawi. Tetapi orang di depannya sepertinya tidak peduli. Dia segera khawatir. Selain itu, mereka yang kuat memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Karakteristik khusus seperti itu sangat jelas pada Cicuo Chen. Dia tahu orang ini tidak bisa dianggap enteng dan dia juga tidak sendirian. Cicuo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia adalah seseorang yang tidak suka berbicara. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang penghakiman. Cintanya pada pedang penghakiman seperti cinta Yuha untuk Wang Dong'er. Dia tidak pernah meninggalkan pedangnya di alat jiwa penyimpanannya. Itu selalu di sisinya, karena itulah dia disebut sebagai fanatik pedang. Melihat bahwa Cici Chen telah mengambil pedangnya, Feng Ling berbalik dan melarikan diri. Kalian semua harus waspada, dia mengutuk ketika dia melarikan diri. Cici Chen tidak mundur. Dia memegang pedang penghakiman dan mengikuti Feng Ling menuju sisa para murid gerbang surgawi. Sejak kapan Cici Chen dan Jing Ziyan takut pada apapun? Mereka menyukai masalah. Daya saing Cici Chen muncul ke permukaan saat ia terpancing, memulai serangan sesuai dengan kepribadiannya. Jing Ziyan tidak mengikutinya. Dia sangat gelisah oleh Yu Hao sebelumnya dan belum pulih. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu dari tekanan spiritual luar biasa yang dibawa oleh Yu Hao. Dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Feng Ling dengan cepat bergegas kembali ke wilayahnya sendiri. Semua orang dari gerbang surgawi secara alami mendengar konfrontasinya dengan sekte Tang. Seluruh sekte, termasuk dua pria parubaya, segera berkumpul. Cici Chen mengangkat pedangnya dan berjalan. Bibi ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh Jing Ziyan. Biarkan dia mengisi perutnya, kalau tidak dia akan mencurahkan semuanya pada kita. Bibi segera duduk. Dia menghela nafas sedikit dan matanya dipenuhi dengan empati untuk orang-orang dari gerbang surgawi. Bibir Jing Ziyan bergerak sedikit. Orang seperti apakah kamu? Bibi tersenyum dan mengungkapkan seringaian gigi putihnya. Aku orang baik. Jing Ziyan menoleh dan mengangkat bahunya. Sejak dia datang ke sekte Tang, dia lebih sering tersenyum. Kau siapa? Apa yang kau inginkan? Salah satu pria parubaya berteriak pada Cici Chen saat dia berjalan. Cici Chen memegang pedang penghakiman saat dia bergerak maju. Auranya sangat berubah. Dunia yang penuh warna dan cerah berubah redup dan abu-abu. Kedua pria parubaya itu mulai serius. Cici Chen akhirnya berhenti. Entah kau mengalahkanku atau aku akan mengalahkanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang penghakimannya dan meraihnya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya aneh memanjang dari gagang pedang. Dua cincin kuning, dua ungu, dan dua cincin jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kaki Cici Chen. Namun cincin jiwa ini berubah abu-abu di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu juga. Domain pedang soliter. Lapisan abu-abu mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Lingkungan diwarnai abu-abu di sekelilingnya. Yu Hao akhirnya membuka matanya. Dia terkesan. Wah, domain saudara Ji semakin lengkap. Mereka yang dari sekte armor surgawi secara alami melihat konfrontasi yang sedang terjadi. Han Zanhu berdiri dan menyaksikan apa yang terjadi. Ketika dia melihat Cici Chen berjalan menuju murid-murid gerbang surgawi dan melepaskan 6 cincin jiwa, ekspresinya berubah. Meskipun Cici Chen terlihat lebih tua dari 20 tahun, dia pasti tidak lebih dari 30 tahun. Baginya, menjadi kaisar jiwa pada usia ini berarti dia adalah yang terbaik di antara semua orang pada usia yang sama. Ketika Cici Chen mengangkat pedang penghakiman dan cincin jiwanya berubah abu-abu, ekspresi Han Zanhu juga berubah serius. Dia pasti memiliki kemampuan hebat mengingat hal-hal aneh yang kulihat ini. Pemuda ini luar biasa. Murid gerbang surgawi tidak akan membiarkan Cici Chen menggertak mereka juga. Mereka dengan cepat menyebar. Dua pria parubaya juga melepaskan cincin jiwa mereka. Sama seperti Cici Chen, mereka adalah kaisar jiwa 6 cincin, namun warna cincin jiwa mereka sedikit berbeda. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu, sementara yang lain memiliki 3 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 hitam. Jelas ini bukan kali pertama mereka bekerja sama. Kaisar jiwa dengan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat meriam jiwa ke bahunya. Cincin jiwa di tubuhnya menyala dan undulasi kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan.
Dia adalah seorang instruktur jiwa ortodok. Sekte Gerbang Surgawi adalah sekte rekayasa jiwa. Selain dua pria parubaya ini, sisanya juga melepaskan alat jiwa mereka. Feng Ling juga mengenakan baju zira dan membawa perisai. Terlebih lagi, armornya tampak lebih kuat daripada pria parubaya itu. Namun ia hanya memiliki 4 cincin jiwa. Dengan membawa perisainya, dia melindungi dirinya seperti kura-kura di cangkang. Ledakan bergema, bola cahaya putih yang intens dilepaskan dari meriam jiwa pria parubaya itu. Ji Chuachen muncul di depan mereka, dan cincin jiwanya adalah kombinasi terbaik yang mungkin dimiliki oleh Kaisar Jiwa. Dua pria parubaya dari Gerbang Surgawi ini bertindak sangat hati-hati. Mereka telah melepaskan serangan meriam untuk menguji kemampuan Ji Chuachen. Murid-murid Gerbang Surgawi yang lain tersebar di sekitar mereka. Meskipun mereka mengambil alat jiwa mereka, mereka tidak menyerang. Ji Chuachen sendirian. Dia memiliki banyak rekan senegaranya yang sedang beristirahat. Ketika para murid Gerbang Surgawi melihat 6 cincin jiwanya, mereka tercengang. Ji Chuachen berdiri di tempat dan memotong pedang penghakimannya ke depan. Tindakannya sederhana dan langsung pedang penghakiman berubah menjadi hitam dan secara akurat mengenai peluru meriam jiwa. Pria parubaya yang menembakkan meriam tertegun. Tidak hanya Ji Chuachen tidak menghindari peluru meriam, dia bahkan memukulnya secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah alat jiwa kelas 5. Kekuatan ledakannya luar biasa. Namun dia tertegun pada saat berikutnya. Pedang hitam pekat dan meriam putih kontras satu sama lain. Namun meriam itu tampak agak macet saat melakukan kontak. Tampaknya sudah hampir pecah, tetapi ditelan oleh hitam yang datang dari pedang di detik berikutnya. Tidak ada energi yang dilepaskannya. Ji Chuachen sangat percaya diri. Dia terus menebas dengan pedangnya. Hitam sebelumnya berubah menjadi kecerahan yang menyilaukan. Pada saat ini, seluruhnya tampaknya telah berubah menjadi matahari perak. Cahaya perak bersinar di tengah erangan mereka. Insinyur jiwa jarak dekat yang memegang perisai sudah bergeser dari posisinya. Ji Chuachen berdiri di tempatnya. Dia diam. Pedang penghakiman telah kehilangan sinarnya sekarang. Dentang renyah bergema dari insinyur jiwa yang mundur. Setelah itu, semua pemandangan yang menakjubkan muncul. Cahaya perak muncul di perisai dan alat-alat jiwa mereka. Seluruhnya retak dan jatuh. Namun yang aneh adalah orang tidak terluka sama sekali. Ada hampir 40 orang di sepetak tanah kosong ini, namun seluruhnya berubah menjadi sunyi senyap saat ini. Bahkan suara kicau burung tidak dapat didengar di domain ini. Kelabut tampaknya menyebar tanpa henti. Semua orang dari gerbang surga ditelan. Tatapan Ji Chuachen sedingin biasanya, namun dia tampak jauh lebih kecewa kali ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dia menempatkan pedang penghakiman di bahunya dan berjalan kembali menuju Sekte Tang. Domain abu-abu mengikutinya kembali. Dia sudah sangat tampan, tetapi dalam pertarungan singkat ini, keramahannya telah mengejutkan semua orang. Dia adalah seorang fanatik pedang dan hanya hidup untuk pertempuran dan pedang. Dia bukan algojo. Selain itu, kontrol instan itu adalah sesuatu yang dia kejar. Di matanya murid-murid Gerbang Surgawi tidak cukup baginya untuk benar-benar melepaskan pedangnya dan kemampuannya. Han Zanhu heran. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Jika aku berdiri di depannya, apa yang akan aku lakukan terhadap pedangnya? Dia bukan seorang master jiwa atau seorang insinyur jiwa, namun dia sangat kuat, terutama dalam hal kontrol. Jika dia bisa merobek perisai dan armor lawannya, dia pasti bisa merobek tubuh lawannya juga. Namun dia tidak membahayakan orang-orang itu. Dia hanya mengancamnya dengan pedangnya dan menyebabkan semua orang dari Gerbang Surgawi membeku di tempat. Feng Ling menggigil, dan sesuatu yang basah bisa dirasakan di selangkangannya. Siapa yang baru saja aku sakiti? Pria parubaya yang melepaskan serangan jarak jauh mengambil 2 langkah ke depan dan muncul di samping rekannya. Dia bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Dia hanya melihat wajah pucat seniornya. Tubuhnya gemetar.
dan dia memutar kepalanya untuk melihat rekannya. Dia berbisik, "Ayo pergi." Dia dengan cepat melepaskan bagian yang tersisa dari helmnya dan alat-alat jiwanya, dan ia menunjuk ke arah murid-murid gerbang surgawi. Pada titik ini semua orang dari gerbang surgawi pindah secara disiplin. Mereka sangat cepat, seolah-olah mereka sedang bergegas. Yang tercepat melarikan diri adalah Feng Ling. Lemaknya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan baru sekarang. Ci Chuachan sudah kembali ke sisi Yu Hao. Dia berbalik untuk melihat Yu Hao seolah dia menanyakan sesuatu padanya. Yu Hao tersenyum dan menjawab, "Menghilangkan kegelapan, kecerahan instan. Wah, kamu sangat mengesankan. Kamu telah bergabung dengan pedangmu." Senyum terungkap di wajah dingin Ci Chuachan. Itu adalah senyum langka. "Jika kamu bisa bergerak, aku tidak akan bisa mengalahkanmu." Yu Hao terkekeh, "Itu sudah dikatakan. Aku hanya lebih kuat darimu dalam hal kekuatan spiritual. Namun niat pedang yang terbentuk dari kombinasi kekuatan spiritual dan jiwamu menjadi semakin kuat saat kamu perlahan-lahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, kamu akan lebih kuat dariku. Setidaknya dalam aspek ini." Mata Ci Chuachan menjadi cerah. Dia sepertinya mengerti sesuatu dan mengangguk ke arah Yu Hao. "Biarkan aku tidur sebentar." Yu Hao masih berbaring di pangkuan Wang Dong-er. "Baik." Ci Chuachan mengakui kata-katanya dan kembali ke posisi semulanya. Setelah orang-orang dari gerbang surga pergi, sekte armor surgawi juga mulai bergerak. Sebelum mereka pergi, Han Zanhu pergi untuk berbicara dengan Bebe lagi, namun nada suaranya agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani meremehkan sekte Tang lagi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.